Aku mulai bersyukur atas hal-hal kecil, dan semakin aku bersyukur, semakin meningkat kelimpahanku. Itu disebabkan karena apa yang Anda fokuskan akan mengembang, dan ketika Anda berfokus pada kebaikan di dalam hidup, Anda menciptakan lebih banyak kebaikan. Peluang, relasi, bahkan uang mengalir kepadaku ketika aku belajar bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidupku. Kutipan pernyataan dari Oprah Winfrey, lahir 1954, tokoh media dan pebisnis. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Catatan Buku. Ini adalah catatan ke-32 atau catatan terakhir dari buku The Magic karya Rhonda Byrne. Di catatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang masa depan ajaib Anda atau catatan ke-31 dari buku The Magic. Untuk Anda pendatang baru, berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe, agar kami bisa terus membagikan catatan-catatan bermanfaat seperti ini. Sahabat catatan buku, berikut ini adalah pesan penting dari penulis untuk kita semua. Saya mempraktikkan syukur setiap hari dalam hidup saya, dan sekarang saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa menjalani hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun tanpa melakukan syukur setiap hari. Syukur telah menjadi bagian dari kepribadian saya, syukur ada di dalam sel-sel saya, dan syukur menjadi pola di benak bawah sadar saya. Tetapi jika kita menjadi terlalu sibuk dan lupa mempraktikkan syukur, setelah beberapa waktu, keajaiban akan menguap. Saya menggunakan keajaiban di dalam hidup saya sebagai tuntunan yang memberitahu apakah saya sudah cukup mempraktikkan syukur, atau apakah saya perlu lebih banyak melakukannya. Saya memperhatikan hidup saya dengan cermat, dan jika saya menemukan bahwa saya tidak merasa bahagia, saya meningkatkan latihan syukur. Jika beberapa masalah kecil mulai muncul di area tertentu, saya segera meningkatkan latihan ajaib syukur di area itu. Saya tidak dibutakan oleh tampilan palsu lagi. Sebaliknya, saya mencari kebaikan untuk disyukuri di dalam setiap situasi, mengetahui bahwa kebaikan selalu ada di sana. Lalu, seperti satu embusan asap, apa yang tidak diinginkan itu menghilang dengan ajaib. Melalui latihan syukur, Anda menggunakan hukum yang tak pernah gagal dari semesta. Ini adalah anugerah dari semesta untuk Anda, dan syukur ada, agar Anda menggunakannya dan memajukan hidup Anda. Ada suatu tingkatan yang bisa Anda capai dengan syukur, yang menyebabkan kelimpahan yang tak terbatas di dalam hidup Anda. Cara untuk mencapai tingkatan syukur seperti ini adalah, melalui relasi Anda dengan semesta, atau jika Anda lebih memilihnya, roh atau Tuhan. Anda bisa cenderung menganggap semesta sebagai sesuatu yang terpisah dari Anda, dan ketika memikirkannya, Anda memandang ke atas, ke arah langit. Meski semesta memang di atas Anda, tetapi ia juga di bawah Anda, di belakang Anda, dan di sisi Anda, dan di dalam segala sesuatu dan setiap orang. Itu berarti semesta ada di dalam Anda. Seperti di bawah, begitu pula di atas, dan seperti di atas, begitu pula di bawah. Dengan pengetahuan ini saja, Anda bisa membuat keajaiban. Kutipan tulisan dari Prasasti Emerald, lebih kurang 5.000 hingga 3.000 sebelum Masehi. Ketika Anda mengerti bahwa semesta ada di dalam Anda, dan karenanya untuk Anda, menginginkan Anda memiliki lebih banyak hidup, lebih banyak kesehatan, lebih banyak cinta, lebih banyak keindahan, dan lebih banyak segala sesuatu yang Anda inginkan, maka Anda akan merasakan syukur yang murni kepada semesta, atas segala sesuatu yang Anda terima di dalam hidup Anda. Dan Anda akan sudah membangun relasi yang pribadi antara Anda dan semesta. Semakin murni syukur yang Anda rasakan terhadap semesta, atas segala sesuatu yang Anda terima, semakin akrab relasi Anda dengan semesta, dan saat itulah Anda bisa mencapai tingkatan kelimpahan yang tak terbatas dari keajaiban syukur. Anda akan telah membuka hati dan pikiran secara utuh kepada keajaiban syukur, dan bersama dengan itu Anda akan menyentuh hidup setiap orang yang berhubungan dengan Anda. Anda akan menjadi saluran karunia yang tak terbatas di bumi. Ketika Anda akrab dengan semesta, ketika Anda merasakan kedekatan semesta di dalam Anda, sejak itu, dunia akan menjadi milik Anda, dan tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan, miliki, atau menjadi. Syukur adalah penyembuhan untuk relasi yang putus atau sulit, untuk kurangnya kesehatan atau uang, dan untuk ketidakbahagiaan. Syukur menghapus ketakutan, cemas, duka, dan depresi, dan mendatangkan kebahagiaan, kejelasan, kesabaran, keramahan, belas kasih, pengertian, dan kedamaian pikiran. Syukur mendatangkan jalan keluar masalah, dan peluang, serta cara untuk mewujudkan impian Anda. Syukur berada di balik setiap sukses, dan membuka pintu bagi ide-ide, dan penemuan baru,
seperti yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan besar, Newton dan Einstein. Bayangkan jika setiap ilmuwan mengikuti jejak langkah mereka, dunia akan digerakkan ke dalam wilayah-wilayah pemahaman, pertumbuhan, dan kemajuan yang baru. Batas-batas yang ada sekarang ini akan ditembus, dan penemuan-penemuan yang mengubah hidup akan ditemukan di area teknologi, fisika, kedokteran, psikologi, astronomi, dan setiap bidang ilmu. Jika syukur menjadi mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah, kita akan melihat generasi anak-anak yang akan memajukan peradaban melalui pencapaian dan penemuan yang spektakuler, penghapusan perselisihan, mengakhiri perang, dan mendatangkan perdamaian ke dunia. Bangsa-bangsa yang akan memimpin dunia di masa depan adalah bangsa yang pemimpin dan warganya paling bersyukur. Syukur dari warga suatu bangsa akan menyebabkan negara mereka tumbuh subur dan kaya, akan menyebabkan penyakit menurun drastis, bisnis dan produksi meningkat, dan kebahagiaan serta perdamaian menyapu bangsa. Kemiskinan akan menghilang, dan tidak ada satu orang pun yang kelaparan, karena sebuah bangsa yang bersyukur tidak akan pernah bisa memperbolehkan itu terjadi. Semakin banyak orang yang menemukan daya ajaib dari syukur, akan semakin cepat syukur menyebar ke dunia, dan menimbulkan revolusi syukur. Bawalah syukur kemanapun Anda pergi. Masukkan keajaiban syukur ke dalam gairah, pertemuan, tindakan, dan situasi hidup Anda agar semua impian Anda mewujud. Di masa depan, jika hidup menghadirkan situasi yang sulit kepada Anda, dan Anda pikir Anda tidak mempunyai kendali atasnya, dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, daripada menjadi cemas atau takut, berpalinglah kepada keajaiban syukur dan bersyukurlah atas segala sesuatu yang lain di dalam hidup Anda. Ketika Anda dengan sengaja dan sadar berterima kasih atas kebaikan di dalam hidup Anda, situasi di sekitar tantangan Anda akan berubah secara ajaib. Sungguh, kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 3. Ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih. Ucapkan dengan suara keras, teriakan dari puncak atap, bisikkan kepada diri sendiri, katakan di dalam benak, atau rasakan di dalam hati, tetapi mulai sekarang, kemanapun Anda pergi, bawalah syukur dan daya ajaibnya bersama Anda. Untuk memiliki hidup ajaib yang penuh dengan kelimpahan dan kebahagiaan, jawabannya ada di bibir Anda, di dalam hati Anda, dan siap serta menanti Anda memunculkan keajaiban. Sahabat catatan buku, catatan ini adalah catatan terakhir dari buku The Magic karya Rhonda Byrne. Di catatan berikutnya, kita akan membahas tentang buku menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara menekan tanda lonceng, agar Anda selalu terhubung dengan kami. Jika catatan ini bermanfaat menurut Anda, bagikan catatan ini ke orang-orang terdekat Anda melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di catatan buku berikutnya. Terima kasih.